bertema Best Space Opera Movies. Film kali ini akan menceritakan sebuah pemukiman damai di tepi bulan yang jauh, namun menemukan dirinya terancam oleh tentara dengan penguasa kerajaan yang korup dan tirani. Ia mengaku sebagai pemimpin yang absolut, tetapi bertindak seenak jidatnya sendiri. So, apakah mereka bisa melawan dan membebaskan diri dari pemimpin tersebut? Mari kita simak kisahnya. Film dibuka dengan narasi yang menjelaskan mengenai Mother World, sebuah planet utama di antara ratusan bintang, juga tempat di mana 1000 raja terkuat dan tak tergoyahkan berkuasa secara turun-temurun. Namun akibat keserakahan kekuasaan dari penerus kerajaan terakhir membuat seluruh sumber daya di planetnya habis, memaksa kerajaan untuk mengerahkan seluruh prajuritnya pergi keluar angkasa demi bisa menaklukkan semua bintang dan mengambil sumber daya mereka. Dari sekian banyaknya bintang, banyak diantaranya yang tidak ingin terikat dengan politik ataupun hukum dari Mother World. Mereka membuat demokrasi sendiri dan memiliki pemimpin masing-masing. Namun banyak juga bintang yang terpaksa terikat dengan aturan Mother World untuk mendapat perlindungan juga demi kesejahteraan rakyatnya. Semenjak penjajahan sumber daya tersebut, kini Mother World bisa kembali normal. Seiring berjalannya waktu muncul pengkhianatan yang menewaskan raja, ratu dan putrinya dari orang yang paling mereka percaya, hingga memutus keturunan raja selama-lamanya. Dalam kekacauan setelah kematian sang raja, beberapa bintang jajahan di ujung wilayah Mother World merencanakan revolusi secara sembunyi-sembunyi. Memanfaatkan kekacauan ini, komandan tertinggi dari kerajaan bernama Belisarius coba merebut tahta kerajaan. Dan untuk menunjukkan kekuatan juga kepantasannya menduduki tahta, Belisarius mengirim komandan kejam untuk mencari lalu memusnahkan seluruh pengkhianat dan pemberontak tanpa belas kasih. Di salah satu bintang bernama Veld sekaligus rumah bagi para petani, kita akan difokuskan dengan seorang gadis jelita bernama Cora yang baru selesai menanam benih di ladang. Veld sendiri merupakan satu-satunya bintang yang memiliki tanah paling subur. Malam ini seluruh petani yang berada di sana merayakan jumlah panen mereka yang sangat besar dengan melangsungkan pesta. Tidak seperti warga lain, Cora tidak tertarik dengan pesta dan malah kembali ke rumahnya. Di sana Cora ditegur oleh Hagen, orang yang selama ini sudah merawatnya. Ia bertanya, "Mengapa kau tidak menikmati pesta?" Cora mengaku jika ia masih terbayang masa lalunya, mengingat pada masa lalu Cora adalah seorang perwira sekaligus prajurit paling berpotensi di Mother World. Semua bermula di saat Cora masih anak-anak. Dia adalah korban perang. Bintang yang merupakan kampung halamannya tiba-tiba diserang oleh prajurit Mother World sebab tidak bisa memberikan sumber daya. Akan tetapi komandan Belisarius menyelamatkan Cora di tengah peperangan tersebut. Ia membawa Cora ke Mother World, menjadikan ia sebagai putri kesayangan dengan mengganti namanya menjadi Artelais, kemudian melatihnya untuk menjadi prajurit yang sangat hebat. Tahun demi tahun, Cora selalu diikutkan dengan melakukan peperangan ke setiap bintang. Kemudian seiring berjalannya waktu, Cora dipercayakan Belisarius untuk menjadi perwira dan berhasil memimpin kemenangan dalam perang tersebut. Akan tetapi pada peperangan terakhirnya, Cora memilih untuk pergi meninggalkan Mother World, menjadikan dirinya sebagai buronan paling dicari sebagai mantan prajurit. Beruntung Cora berhasil mendarat di Veld dan ditemukan oleh Hagen. Kemudian ia tinggal di desa petani ini sambil terus menyembunyikan identitas aslinya. I was taught that love is weakness. Keesokan pagi seluruh penduduk kembali menjalani aktivitas mereka masing-masing. Di tengah kesibukan, secara tiba-tiba Cora mendapati sebuah pesawat tempur Mother World yang ingin mendarat di Veld. Menyadari atas musibah yang akan terjadi, Cora pun bergegas memperingatkan seluruh warga. Kepala desa langsung mengumpulkan seluruh warganya di balai desa. Beliau mendapat informasi dari Cora sebagai mantan prajurit jika kedatangan pasukan Mother World adalah untuk mengambil segalanya dari mereka, terutama sumber daya di bintang ini. Demi mempertahankan kehidupan seluruh warga, kepala desa memaksa mereka agar tidak mengungkap kebenaran tentang kesuburan tanah di bintang ini. Juga ia tidak ingin ada seorang pun yang memberitahu mengenai hasil panen yang sangat melimpah.
Akan tetapi Gunnar selaku pengawas dan pemerhati pertanian justru ingin memanfaatkan kedatangan pasukan Motherworld untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang fantastis. Sayangnya Korra bisa mengetahui kalau kedatangan Motherworld bukanlah untuk bernegosiasi atau bermitra dengan bintang lain, melainkan untuk mendapatkan segalanya dan menghabisi siapapun yang menentang. Korra menambahkan, warga desa bisa selamat jika mereka mau memberikan seluruh hasil panen mereka, asalkan mereka tidak memberitahu tentang kesuburan tanahnya, sebab Motherworld bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membuat para warga agar tunduk dan memperbudak mereka demi bisa menghasilkan sumber daya yang lebih banyak lagi untuk Motherworld. Seorang laksamana bernama Noble muncul dengan membanggakan dirinya sebagai orang yang paling setia terhadap mendiang raja terakhir. Noble memberitahu maksud dan tujuannya datang ke Veld. Selain untuk menanyakan sumber daya mereka, ia juga diperintah Komandan Belisarius untuk mencari pasukan pemberontak yang dipimpin oleh dua bersaudara, Devra dan Darian. Sebab waktu pencarian yang terlalu panjang membuat persediaan makanan Noble semakin menipis. Untuk itu ia mengajak Veld bekerja sama dan bermitra dengan bayaran 3 kali lipat dari harga pasar. Dengan tenang, kepala desa mengajak Noble berkeliling dan menceritakan mengenai bintang Veld yang tidak memiliki sumber daya untuk mereka. Hasil panen pun tidak mencukupi untuk warga, dan tanah di Veld ini tidak sesubur tanah di bintang lain. Sayangnya, perkataan kepala desa langsung dibantah oleh Noble. Ia mendapat keterangan dari informannya mengenai transaksi gandum dengan jumlah dan nilai yang sangat besar berasal dari Veld. Gunnar pun coba menenangkan keadaan dengan membenarkan perkataan Noble. Akan tetapi, transaksi gandum sebelumnya dilakukan saat musim subur pada Veld. Untuk saat ini, para petani hanya bisa memberikan sebagian dari hasil panen mereka, mengingat seluruh warga membutuhkan persediaan makanan saat musim kemarau datang. Mendapat keterangan yang berbeda dari Gunnar membuat Noble sangat kesal dan merasa dibohongi. Kemudian tanpa rasa belas kasih sedikit pun, ia langsung mengambil senjatanya dan menghabisi nyawa kepala desa. Keadaan seketika berubah mencekam. Noble kemudian mengancam Gunnar untuk menyiapkan hasil panen sebanyak 10.000 ton dalam waktu 9 pekan. Dan pada pekan ke-10, Noble akan kembali untuk mengambil semua itu. Jika kurang atau penduduk tidak sanggup memenuhinya, Noble akan menghabisi mereka semua. Dan untuk berjaga-jaga serta memantau kinerja seluruh warga, Noble meninggalkan beberapa prajurit serta sebuah robot bernama Jimmy milik kerajaan. Jimmy sendiri merupakan satu dari sekian banyaknya robot yang diberi sistem program untuk mengabdi hanya pada keluarga kerajaan. Tetapi semenjak raja dan ratu terakhir dihabisi oleh pengkhianat, secara otomatis program tersebut menghilang serta membuat Jimmy hanyalah sebuah robot yang tidak memiliki tujuan. Oleh karena itu, Noble memanfaatkan GC daripada nggak terpakai dengan membawanya dalam misi memusnahkan para pemberontak. Meski hanya sebuah robot, Jimmy memiliki perasaan yang cukup sensitif. Tidak seperti prajurit Noble yang sangat kejam terhadap warga sipil. Mereka bahkan tidak segan untuk menyiksa sampai ingin menikmati tubuh salah seorang wanita yang ada di Veld. Di lain sisi, Korra berusaha melarikan diri dari Veld sebab ia tahu semenjak Noble menjadikan bintang ini sebagai sumber daya miliknya, maka nasibnya tidak lebih dari seorang budak. Tidak lama kemudian, Hagen datang dan menegur Korra agar ia tidak meninggalkan orang-orang yang sudah menganggap ia sebagai keluarganya sendiri. Hagen bahkan berencana akan mengajak Korra mencari para pemberontak untuk melawan Noble dan menyingkirkan seluruh prajuritnya dari Veld. Sayangnya, Korra merasa kalau semua rencana itu hanyalah sia-sia. Ia sudah membulatkan tekad untuk pergi dan tidak kembali. Secara tiba-tiba, baru sejak keluar dari rumah, Korra mendengar teriakan seorang wanita dari dalam salah satu rumah tempat prajurit tinggal sementara. Di dalam sana terlihat wanita tersebut akan dijadikan sebagai pemuas nafsu para prajurit. Namun masih ada seorang prajurit yang mencoba menyelamatkannya. Tidak tahan dengan tingkah bejat mereka membuat Korra berencana untuk melawannya menggunakan sebilah kapak. Dari kejauhan, Jimmy mendengar pertarungan Korra.
Ia datang dan mengambil salah satu pistol, kemudian menghabisi nyawa kapten demi menyelamatkan wanita tersebut. Kini Korra dalam masalah besar, tetapi untungnya ia mendapat dukungan dari seluruh petani sebab berhasil menyelamatkan warga dan menghabisi seluruh prajurit. Akibat kejadian itu pun Korra tidak ada pilihan lagi selain mengikuti rencana Hagen. Mengingat dirinya sudah pasti dicap sebagai pemberontak, sekalian aja Korra mencari pemberontak untuk membantunya melawan Motherworld dan menyingkirkan seluruh prajurit Noble yang akan kembali ke Veld dalam kurun waktu 10 pekan. Rencana pertama, Korra ingin menemukan Jenderal Titus yang pernah membawa pasukannya melawan Motherworld. Korra yakin jika ia berhasil menemukan Titus dan pasukannya, mereka akan bisa melawan Motherworld bersama-sama. Korra kemudian meminta Gunnar menemani dan menunjukkan arah menuju pelabuhan Bintang Providence, tempat ia dulu melakukan transaksi gandum dengan para pemberontak terakhir kali yang merupakan mata-mata dari Waterworld. Setibanya di pelabuhan Bintang, Gunnar mendapati pemberontak yang bertemu dengannya dulu berhasil ditangkap oleh prajurit Motherworld. Korra merasa gak ada pilihan lain selain mencari Jenderal Titus dengan bertanya kepada beberapa penduduk yang ada di dalam kafe pelabuhan. Akan tetapi kehadiran Korra bersama Gunnar justru memancing hasrat salah satu makhluk yang ingin membeli Gunnar untuk melepaskan birahinya. Dengan tegas Korra berkata kalau Gunnar bukanlah budak. Nafsu yang tidak lagi terbelenggu membuat makhluk tersebut berusaha menghabisi Korra. Namun Korra dengan mudah bisa menghajarnya. Memanfaatkan kericuhan yang dibuatnya, Korra mulai berteriak ke semua makhluk dengan menanyakan di mana keberadaan Jenderal Titus saat ini. Kemudian salah satu makhluk memberitahu kalau terakhir kali dia mendengar kabar, Titus berada di Bintang Colosseum. Untuk mencapai ke sana, mereka harus mencari pesawat antariksa dan tetap waspada terhadap Motherworld ataupun Jenderal Titus itu sendiri, sebab dia adalah orang yang sangat kejam. Baru akan mencari pesawat, makhluk sebelumnya kembali datang dengan membawa beberapa pemburu bayaran untuk menghabisi Korra dan Gunnar. Namun bagi Korra, sebanyak apapun mereka tetap saja cupu. Seorang pria bernama Kai tiba-tiba muncul untuk membantu. Dia juga sudah memperhatikan Korra semenjak datang ke dalam kafe serta ingin membantu mereka dengan menyewakan pesawatnya. Sepanjang perjalanan, Korra berterus terang kalau tujuan dia mencari Jenderal Titus adalah untuk meminta pertolongan darinya demi memberantas prajurit Motherworld yang sedang menjajah Veld sebagai tanda terima kasihnya terhadap seluruh warga petani di sana. Menyadari niat mulianya, Kai tiba-tiba mengajak Korra dan Gunnar menemui salah seorang yang mungkin bisa membantu. Dia merupakan seorang penjelajah yang juga menentang Motherworld. Sayangnya, pria yang Kai maksud sedang dalam masa tahanan sebab ia terlilit hutang. Agar bisa menebus pria tersebut, si peminjam membuat pertaruhan dengan Korra dan kawan-kawan. Jika ia bisa mengendalikan makhluk bernama Griffin, maka mereka boleh membebaskannya tanpa memiliki hutang lagi. Namun jika tidak bisa, maka Korra dan kawan-kawan akan bekerja dengannya tanpa dibayar sepeser pun untuk selama-lamanya. Namun sebelum menyetujui pertaruhan tersebut, Korra sempat bertanya pada si pria dan ia menyanggupinya. Meski awalnya sulit, tetapi ia berhasil menenangkan Griffin menggunakan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Dalam percakapan tersebut, ia berkata kalau mereka memiliki kesamaan, merasa menderita, terkekang dan ingin memiliki kebebasan. Sampai akhirnya perkataan tersebut berhasil meluluhkan hati Griffin agar mau dikendarai. Pria ini bernama Tarak. Sesuai kesepakatan pertaruhan mereka, Tarak dibebaskan dari segala hutang piutangnya lalu pergi bersama Korra dan kawan-kawan. Namun meski dirinya berhasil menenangkan Griffin dan bisa sempat mengendalikannya, hal itu tidak berlaku pada orang lain. Sehingga orang yang ingin menjinakkan Griffin justru berakhir tragis di atas cakarnya.
Menyadari potensi besar dari orang kenalan Kai, Korra meminta Kai mengajak yang lainnya bergabung dalam misi ini. Kai pun dengan senang hati membawa Korra menuju bintang tambang kobalt untuk menemui seorang samurai wanita cyborg dari negeri Wano bernama Nemesis. Setelah bertemu, Korra langsung menjelaskan maksud dan tujuan ia mengajak Nemesis bergabung dalam timnya. Nemesis menyetujui untuk bergabung dengan mereka sebab ia juga ingin menghentikan penderitaan yang dibuat oleh Motherworld. Namun sebelum itu, Nemesis memiliki sebuah tugas penting yang mengharuskan ia menyelamatkan seorang anak dari makhluk laba-laba yang menculiknya. Meski mendapat luka yang cukup serius hingga merusak mesin pada lengannya, namun Nemesis berhasil mengalahkan makhluk tersebut dengan menusukkan pedang ke dalam tubuhnya. Setelah merekrut Nemesis, Korra dan kawan-kawan kembali ke pesawat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Pada momen ini, Gunnar berterus terang kalau ia sangat kagum dengan keberanian Korra dan Nemesis dalam melawan kejahatan demi menyelamatkan nyawa seseorang. Korra kemudian mengaku kalau kebaikan dan kebajikan itu sangat layak diperjuangkan. Semua pelajaran tersebut Korra dapat saat ia menjadi prajurit Motherworld dan dipercaya menjadi pengawal elit keluarga kerajaan. Kala itu Korra ditunjuk sebagai pendamping pribadi mendiang Putri Isa. Di umurnya yang terhitung masih belia, Putri Isa memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu pemberi kehidupan. It seemed a myth or a metaphor. Story still captured the imagination of the people. Raja mempercayakan Korra menjaga Putri Isa. Karena saat ia dinobatkan menjadi ratu kelak, Putri Isa diyakini pasti bisa menjadi penyelamat, membawa kebaikan dan menebar kebahagiaan pada seluruh dunia. Namun sayangnya sebelum semua itu terwujud, Raja Ratu termasuk Putri Isa lebih dulu dihabisi oleh pengkhianat dan membuat Korra terus merasakan kehilangan atas dirinya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sampailah Korra dan kawan-kawan di bintang Colosseum, sebuah bintang berukuran kecil yang hanya dijadikan sebagai tempat pertarungan para gladiator. Karena ukuran bintang ini, Korra dan kawan-kawan pun bisa dengan mudah mendapat informasi mengenai Jenderal Titus, kemudian berhasil menemukannya dengan keadaan yang sangat tragis. Jenderal Titus yang dulu merupakan pria sangat hebat dalam melakukan perlawanan terhadap Motherworld. Kini dia malah terlihat kotor dan kesehariannya hanya mabuk-mabukan. Selesai membersihkan tubuh, bukannya berterima kasih, Titus justru kesal nih pada Korra. Ia merasa tidak berguna lagi, sebab peperangan yang tidak pernah henti-hentinya. Ditambah Titus juga telah kehilangan seluruh prajurit hebatnya, membuat Titus ingin menyusul mereka ke alam baka demi mendapat kedamaian bersama. Korra yang merasa kalau Titus adalah harapan satu-satunya dalam melakukan pemberontakan terhadap Motherworld, tidak ingin menyerah untuk membangkitkan Titus dari keputusasaannya. Korra berkata, "Jika engkau ingin menyusul prajuritmu, maka matilah dalam keadaan terhormat, bukannya menyerah pada keadaan. Kehidupanmu hingga saat ini adalah bukti bahwa kau sangat kuat dan ditakuti, juga menjadi tanda bagi para pemberontak yang telah gugur agar tidak menyerah demi bisa membalaskan kematian mereka dan mendapat kedamaian." Perkataan Korra barusan berhasil membuat Jenderal Titus tersadar dan membangkitkan kembali semangat juangnya, hingga ia pun bergabung dalam tim mereka melawan kekejaman Motherworld. Di lain sisi, pemberontak dari pelabuhan bintang Providence yang berhasil ditangkap oleh prajurit Motherworld dibawa untuk menghadapi Noble. Pemberontak itu dijanjikan oleh Noble akan dibebaskan jika ia mau memberitahu di mana keberadaan Devra dan Darian selaku pemimpin pasukan pemberontak. Demi mendapatkan kebebasannya, ia pun membocorkan keberadaan Devra dan Davian yang saat ini bersembunyi di salah satu bintang bernama Sharan dalam perlindungan pemimpin Levitika. Sayangnya, kesepakatan yang Noble tawarkan hanyalah omong kosong belaka. Setelah mendapat informasi, Noble mengutus beberapa pasukan pergi ke Sharan, sementara dia bersama yang lain pergi menemui pemimpin Levitika, kemudian menghabisi nyawa pemberontak menggunakan senjata miliknya. Sementara itu, Korra dan kawan-kawan akhirnya berhasil lebih dulu sampai di Sharan. Kemudian mereka meminta izin dari pemimpin Levitika untuk dipertemukan dengan Devra dan Darian.
Tidak ingin membuang waktu, Korra langsung menjelaskan tujuan ia dan kawan-kawan menemui Devra dan Darian adalah untuk meminta bantuan mereka serta seluruh prajurit pemberontak demi menyelamatkan Veld dari kekejaman Motherworld. Veld hanya memiliki waktu selama 10 pekan. Jika mereka tidak bisa melawan saat Noble dan prajuritnya datang, maka bintang kecil yang hanya diisi oleh para petani tersebut akan menjadi tempat perbudakan atau lebih parahnya lagi, dihancurkan. Menyadari atas bencana dan tidak tahu harus meminta pertolongan dari siapa lagi untuk bisa menyelamatkan, Darian pun setuju untuk membantu. Meski akan mendapati pertempuran yang sangat sulit, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi pasukan pemberontak yang ingin melakukan revolusi untuk menyelamatkan dan menghentikan kekejaman Motherworld. Darian juga meminta kerelaan prajuritnya tanpa memaksa siapapun agar mau ikut bersamanya. Sebelum melakukan peperangan, Kai ingin lebih dulu mengantar paket miliknya menuju Dokter Apung. Dan karena hanya Kai yang mengetahui jalur antariksa, pasukan pemberontak pun ikut bersamanya. Beruntung keberangkatan mereka tidak diketahui oleh Noble yang saat ini baru sampai di Sharan dan menemui pemimpin Levitika untuk menanyakan keberadaan pasukan pemberontak. Levitika coba membela diri dengan menyatakan kalau ia dan tempat tinggalnya sudah ada lebih dulu sebelum masa kejayaan Motherworld dan segala yang ada di dalamnya tidak terikat oleh Motherworld. Naas, perkataan beliau justru dianggap sebagai pengkhianatan. Noble kemudian menghabisi nyawa Levitika menggunakan senjatanya dengan sekali serangan. Tidak cukup sampai di situ, Noble juga memerintah prajuritnya untuk menghancurkan seluruh wilayah tanpa memikirkan nyawa siapapun di dalamnya. Setibanya di bintang yang Kai maksud, Korra bersama pasukan Darian mulai menuruni seluruh kotak pesanan. Dan secara tidak sengaja, Korra mendapati sebuah pesawat tempur milik Motherworld. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Korra meneruskan pekerjaannya. Akan tetapi ia merasa curiga dengan salah satu orang yang berada di sekitarnya. Dan setelah diperhatikan lebih detail, rupanya orang tersebut adalah pemburu bayaran Motherworld yang menangkap pemberontak di bintang pelabuhan. Di waktu yang bersamaan itu pula, tiba-tiba salah satu pesawat pasukan pemberontak mendapat serangan dari prajurit Motherworld. Rupa-rupanya, Kai merupakan salah seorang pemburu bayaran yang sudah menyiapkan siasat untuk menangkap Korra dan seluruh pasukan pemberontak yang bersamanya. Kenyataan lain pun terungkap. Sesuai dari informasi yang Noble berikan pada Kai, ia berhasil mengetahui jika Korra adalah Artelais, mantan prajurit Motherworld yang dulu dididik oleh Belisarius, kemudian diangkat menjadi pengawal elit kerajaan, tetapi kabur pada peperangan terakhir. Noble memberi imbalan dengan jumlah fantastis kepada siapapun yang berhasil menangkap Korra hidup-hidup. Dan beruntungnya Kai, selain menangkap Korra, ia juga berhasil menangkap Jenderal Titus, nemesis si samurai cyborg, juga Darian yang merupakan salah satu pemimpin pasukan pemberontak. Senyum sumringah memenuhi wajah Noble setelah dirinya mendapati seluruh target sudah terikat tak berdaya. Noble kemudian menyuruh Kai memanfaatkan keberadaan Gunnar untuk menghabisi nyawa Korra menggunakan senjatanya. Tetapi Gunnar berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi Kai dalam sekejap. Ikatan tubuh Korra yang berhasil Gunnar lepaskan membuat Korra memiliki kesempatan besar untuk melakukan perlawanan. Korra mengalahkan beberapa prajurit Motherworld dan memusatkan serangannya pada Noble yang masih dilindungi. Di samping itu, Gunnar mulai membebaskan kawan-kawan dari ikatan mereka satu persatu. Memanfaatkan kericuhan ini, beberapa pasukan pemberontak mulai menaiki pesawat mereka untuk menahan serangan dari udara. Kesal melihat pasukannya dihabisi, Darian nekat pergi seorang diri untuk menghancurkan salah satu pesawat tempur milik Motherworld. Meski keputusan Darian membuat ia harus kehilangan nyawa, tetapi setidaknya Darian berhasil mengurangi kekuatan tempur mereka. Tubuh Darian yang sudah tak bernyawa kemudian tumbang tepat di atas tuas kemudi hingga membuat pesawat tempur tidak bisa dikendalikan, lalu jatuh tepat di atas lokasi pertempuran. Sayangnya, reruntuhan pesawat memisahkan area Korra dan Noble yang saat itu masih berhadapan.
Tidak ingin membiarkannya tetap hidup, Korra nekat terjun dari atas untuk menghadapi Noble 1 lawan 1. Kemampuan Korra yang merupakan prajurit tangguh rupanya masih belum bisa menandingi Noble. Ia berhasil memojokkan Korra dengan segala macam serangannya, bahkan hampir bisa menghabisi nyawanya. Pada akhirnya, Korra berhasil menjatuhkan Noble menggunakan senjata yang sering Noble gunakan untuk menghabisi nyawa seseorang tanpa belas kasih. Peperangan barusan menyisakan Korra dan kawan-kawan, serta seorang pasukan pemberontak yang ikut bersama Darian bernama Melius. Sementara sisa prajurit Noble setelah mengetahui laksamananya telah dihabisi, mereka tidak ada pilihan lain selain mundur dan kembali ke Motherworld. Akan tetapi, semua ini belum berakhir, friends. Gunnar mengajak Korra dan kawan-kawan untuk kembali ke Veld, menjadikan desa kecil tersebut sebagai tempat berlindung sementara untuk mempersiapkan diri menghadapi peperangan selanjutnya. Kembali ke tempat pertempuran sebelumnya, seorang komandan bernama Cassius yang diutus oleh Belisarius berhasil menemukan jasad Noble, kemudian membawanya ke ruang penelitian. Di ruangan ini, mereka mulai membedah seluruh tubuh Noble yang rupanya sudah dimodifikasi secara genetik. Para ilmuwan mulai mentransfusi energi baru ke dalam tubuh Noble dan memfilter luka yang diterimanya dalam pertarungan terakhir. Kini Noble mendapatkan lagi kehidupannya, kemudian bertemu dengan Belisarius guna memberitahu beliau kalau Artelais, putri kesayangannya, masih hidup dan bergabung dengan pasukan revolusioner untuk melawan Motherworld. Belisarius memperingatkan Noble dengan keras bahwa apapun yang terjadi, Artelais harus bisa ditangkap hidup-hidup, atau nyawa Noble sendiri yang akan dihabisi untuk selama-lamanya. Dalam penyergapan di Dok Trapung, Korra berhasil membereskan prajurit Motherworld dan berhasil memenangkan pertarungan dengan Noble. Namun sayang, Korra dan kawan-kawan sama sekali tidak mengetahui kalau Noble berhasil diselamatkan oleh Jenderal Cassius. Setelah melakukan perawatan yang cukup dan dirasa sudah siap untuk ditemui, Jenderal Cassius coba menyadarkan Noble dengan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Noble menceritakan setiap kejadian yang menimpanya dengan rinci kepada Cassius, kemudian memerintah seluruh prajurit yang bersamanya untuk pergi ke Veld. Sementara itu, Korra dan kawan-kawan pulang ke kampung halaman Gunnar dengan penuh kebahagiaan tanpa mengetahui kenyataan bahwa Noble masih hidup. Mereka disambut oleh Hagen selaku kepala desa baru dengan pendampingnya yang sudah menyiapkan berbagai makanan. Di tempat berbeda, seorang mantan prajurit Noble yang sebelumnya ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan para petani kini berpihak pada warga Veld. Ia mendapat panggilan visual dari Cassius yang menanyakan kabar mengenai kesepakatan Noble dengan petani Veld. Beruntung, mantan prajurit ini berhasil meyakinkan Cassius dengan menyembunyikan kematian prajurit lain yang bersamanya. Ia juga melaporkan kalau petani Veld masih mengumpulkan sumber daya dengan jumlah yang dijanjikan. Sesuai instruksi dari Noble, Cassius menyampaikan kalau ia dan prajuritnya akan datang lebih awal atau tepatnya 5 hari ke depan untuk mendapatkan semua sumber daya tersebut. Terkejut dengan keterangan Cassius, ia pun mencari keberadaan Hagen untuk memberitahunya. Di waktu yang bersamaan, Korra dan kawan-kawan membawa kabar gembira bagi seluruh petani Veld bahwasannya mereka telah berhasil menghabisi Noble beserta seluruh prajurit yang bersamanya. Sayang, baru saja merasa tenang dan gembira karena bisa terbebas dari jajahan Noble, mantan prajurit Motherworld membawa kabar lain jika Cassius akan datang dalam 5 hari untuk mengambil sumber daya. Korra dan kawan-kawan langsung tercengang kebingungan. Ia merasa ada yang janggal karena protokol Motherworld akan memaksa seluruh prajuritnya untuk mundur setelah pemimpin mereka tewas. Tidak ingin membuang-buang waktu, Jenderal Titus meminta Hagen memanggil seluruh warga untuk berkumpul dan mempersiapkan diri.
We may all have to stand to... Sebagai jenderal hebat yang pernah berperang dengan Motherworld, Titus mulai menyusun rencana dalam menghadapi kedatangan Komandan Cassius dan prajuritnya. Ia meminta semua warga petani untuk mengumpulkan seluruh sumber daya sebanyak-banyaknya dalam waktu 3 hari, di mana nantinya sumber daya alam Veld akan dijadikan sebagai tameng atau media negosiasi. Mengingat kekejaman Motherworld yang bisa saja setelah mereka mengambil sumber daya, Veld akan dihancurkan melalui serangan dari orbit. Selanjutnya, Jenderal Titus mengajak kawan-kawan melatih semua warga, setidaknya agar mereka bisa menggunakan senjata lah. Ini semua dilakukan sebagai bentuk antisipasi kalau keadaan memaksa para petani bertempur. Sebelum kembali ke rumah, Gunnar meyakinkan diri sendiri dengan mengajak bicara Korra kalau momen yang sudah ia lewati sebelumnya membuat Gunnar memiliki keberanian layaknya seorang pejuang seperti Korra. Akan tetapi, Korra mengaku jika dirinya bahkan tidak memiliki keberanian sebab masih ada masa lalu yang terus ia sembunyikan. Gunnar pun meyakinkan Korra kalau ia mau, Korra bisa saja menceritakan masa lalu tersebut kepadanya sebab semenjak pertama kali Korra datang ke Veld, Gunnar menaruh hati padanya. Karena sudah terbawa perasaan dan merasa kalau Gunnar bisa dipercaya, Korra pun menceritakan masa lalunya. Jadi friend, dulu semenjak Korra diangkat sebagai pengawal elit keluarga kerajaan, Raja sangat mempercayakan Korra untuk mengikuti setiap acara kerajaan dan menjaga keamanan Putri Isa. Namun pada suatu ketika, Belisarius bersama seluruh petinggi kerajaan melakukan pengkhianatan dengan menjebak Raja, Ratu, serta Putri Isa ke dalam sebuah ruangan yang sudah ia siapkan. Pada momen ini, Belisarius menikam Raja dan Ratu hingga tewas, kemudian memaksa Korra untuk menembak mati Putri Isa. I forgive you. Meski perbuatan Korra bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi karena alasan kesetiaan absolut yang Korra berikan untuk Belisarius, ia pun terpaksa melakukannya. Belisarius pernah memberitahu Korra jika Putri Isa harus dihabisi. Ia takut kalau ramalan Putri Isa sebagai penyelamat, pembawa kebaikan dan penebar kebahagiaan pada seluruh dunia bisa merusak kejayaan dari Motherworld sendiri. Tapi naas kesetiaan Korra dibalas pengkhianatan oleh Belisarius. Ia menunjuknya sebagai pembunuh keluarga kerajaan. Beruntung Korra berhasil melarikan diri dengan menghabisi penjaga yang berusaha menangkapnya. Kemudian ia kabur dari Motherworld menggunakan pesawat untuk sampai ke bintang Veld. Semenjak kejadian tersebut pun Korra dinyatakan sebagai pelaku tunggal yang menghabisi keluarga kerajaan, dan Belisarius menetapkannya sebagai buronan paling berbahaya. This is the wake up call. Wake up everyone. Keesokan pagi, sesuai rencana Jenderal Titus, seluruh warga mulai bekerja sama memanen sumber daya alam mereka. Tidak terkecuali anak-anak yang ikut dalam proses panen ini. Di samping kesibukan mereka, Jimmy yang kini hanyalah sebuah robot tanpa memiliki tujuan jelas terus memantau kegiatan seluruh warga. Ia bahkan mengetahui kepulangan Korra dan kawan-kawan, termasuk bisa mendengarkan aktivitas dan percakapan setiap orang di dalam desa. Malamnya, Cassius kembali menghubungi prajuritnya di Veld. Ia melapor kalau semua berjalan sesuai rencana dan kini seluruh petani sedang memproses sumber daya menjadi bahan siap masak. Jadi ketika Cassius datang, mereka tidak perlu repot-repot menunggu dan tinggal membawa semua sumber daya alam tersebut ke dalam pesawat. Sayangnya, karena Cassius tidak mendapat visual mengenai prajurit lain, Noble masih menyadari kalau seluruh prajurit yang ia tinggalkan di Veld telah berhasil dihabisi oleh Korra dan hanya menyisakan satu mantan prajuritnya yang telah berpihak kepada Korra. Di lain sisi, warga kembali berkumpul untuk memberi penghargaan pada Korra dan kawan-kawan yang sudah mereka nobatkan sebagai pilar utama bagi warga Veld. Mulai dari Jenderal Titus yang dijuluki sebagai Gunung Megah, Tarak sebagai rusa salju yang memiliki jiwa bebas dan semangat membara, Milius sebagai sinar matahari yang membawa kebahagiaan dan kehangatan, Nemesis sebagai badai dengan kilatan petirnya, Gunnar sebagai hati setiap petani yang berhasil memberi harapan besar, dan terakhir Korra
sebagai serigala yang tangguh dalam menghadapi setiap musuhnya. Meski sederhana, tetapi Korra dan kawan-kawan sangat menghargainya. Mereka begitu senang, bahagia, juga bangga dengan keistimewaan yang warga berikan. Mengingat selama ini, Korra dan kawan-kawan hanya dianggap sebagai penjahat besar oleh Mother World. Proses panen terus berlangsung hingga hari ketiga. Pada hari keempat, Jenderal Titus mengumpulkan seluruh warga dan membagi mereka menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berlatih menembak menggunakan sisa senjata milik prajurit Mother World, ditambah dengan seluruh senjata milik warga. Kelompok kedua berlatih menggunakan senjata jarak dekat seperti pedang, kapak, atau sejenisnya. Sedangkan kelompok terakhir yang berisi anak-anak dan wanita tua berlatih mempertahankan diri menggunakan senjata seadanya. Titus juga menyiapkan parit serta lubang bawah tanah yang digunakan untuk melakukan serangan kejutan. Demi memastikan keamanan mereka, Titus tidak lupa meminta beberapa warga menyiapkan peledak di dalam lubang tersebut. Selanjutnya, Hagen membawa beberapa warga untuk membantu Korra memindahkan pesawat lamanya yang terjebak di perbukitan. Titus yakin kalau pesawat tersebut nantinya akan menjadi senjata utama yang bisa membantu mereka dalam melakukan perlawanan terhadap Mother World. Now we sweat. Malamnya, sebelum menghadapi prajurit Mother World besok hari, sebagai tim yang akan berjuang bersama-sama, Titus mengumpulkan kawan-kawan untuk melakukan sesi kejujuran. Pada momen ini, Jenderal Titus berterus terang kalau dulu ia pernah menjadi kaki tangan Belisarius. Akan tetapi ia menyadari bahwa semua pertempuran yang ia lakukan demi Mother World hanya membawa bencana bagi warga yang tak berdaya. Jenderal Titus dan pasukannya memutuskan untuk memberontak dan berusaha menghentikan peperangan dengan melakukan perlawanan terhadap Mother World. Tapi sayang beribu sayang, seluruh pasukan Titus berhasil ditangkap hidup-hidup. Belisarius yang sangat kejam kemudian memaksa Jenderal Titus menyaksikan kematian mereka di hadapannya secara langsung. Belisarius, to punish me. Milius menceritakan masa lalu dirinya yang hanya seorang pekerja tambang. Pada hari itu, prajurit Mother World datang untuk mengambil alih sumber daya tambang dan memperbudak seluruh warga di sana. Milius dan seluruh pekerja sama sekali tidak berdaya dengan serangan membabi buta yang Mother World kerahkan. Mereka hanya bisa tunduk dan pasrah menerima penderitaan. Beruntung tidak lama setelah penyerangan berlangsung, pasukan revolusi yang dipimpin Darian datang menolong dan mengalahkan prajurit Mother World yang ada di sana. Ia kemudian mengajak siapapun yang mau ikut bersamanya untuk bergabung melawan. My camp was liberated. Nemesis menyambung cerita dengan memberitahu kalau dirinya berasal dari bintang nelayan. Dirinya dulu hanyalah seorang ibu rumah tangga yang bertugas menunggu sang suami pulang kerja dan merawat beberapa anaknya. Akan tetapi pada suatu malam, prajurit Mother World datang membinasakan daratan tempat tinggalnya beserta seluruh orang yang ada di dalamnya. Beruntung Nemesis berhasil selamat. Ia mengambil lengan cyborg yang merupakan peninggalan dari leluhurnya, kemudian memotong kedua lengannya dan mengangkat pedang untuk menjalani hidup yang penuh kebencian dan ingin membalaskan dendam kematian keluarganya. But since that day, Selanjutnya adalah Tarak. Siapa sangka, Tarak si penjelajah merupakan seorang putra tunggal dari sepasang pemimpin di salah satu bintang sekitaran Mother World yang tidak ingin terikat politik dengan mereka. Saat ayah Tarak ingin membuat kesepakatan dengan Mother World, Belisarius tanpa ragu menghabisi nyawanya dan mengirim jasad beliau kembali pulang sebagai tanda kalau ia akan melakukan penyerangan. Untuk menjaga kehormatan sebagai keluarga kerajaan, alih-alih melawan, ibu Tarak malah mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian memaksa Tarak mencari tempat perlindungan baru demi memastikan garis keturunan pemimpin tetap hidup. I ran for duty's sake. Sementara Gunnar, kita semua udah tahu lah ya friend. Awalnya dia hanya pengawas pertanian yang secara kebetulan bisa membantu Korra untuk menemukan para pejuang dan ikut terlibat dalam pertempuran ini. Atas nama seluruh petani, Gunnar mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya karena mereka mau berjuang melindungi tanah kelahirannya.
Terakhir adalah Korra. Semenjak pertemuan pertamanya di Kolosium dan jabatannya sebagai mantan jenderal perang Motherworld, Titus sudah mengetahui kalau dia adalah Artelais yang menghabisi nyawa Putri Issa. Tetapi karena tragedi tersebut hanyalah siasat yang dibuat oleh Belisarius untuk menjadikannya sebagai kambing hitam, teman-teman bisa memahaminya dan menjadikan Korra sebagai pejuang utama mereka. Keesokan hari setelah mempersiapkan segalanya, mulai dari menempatkan sumber daya ke titik yang ditentukan sampai menyiapkan senjata dan bahan peledak, Korra menyembunyikan pesawat miliknya di balik air terjun yang rupanya ia sudah ditunggu oleh Jimmy. Baru kali ini Jimmy mau berterus terang pada seseorang yang tinggal di desa. Ia mengaku kalau menemukan berbagi cinta dan kebaikan dari para petani. Karena alasan itu juga, Jimmy tidak ingin pergi dari sini dan akan membantu para petani melawan Motherworld. You cannot win. Pada hari kelima, pesawat Motherworld pun tiba. Dari dalam sana, Cassius dan Noble berhasil memindai keberadaan para warga yang bersembunyi di beberapa bangunan dengan tumpukan sumber daya yang mereka susun untuk menghindari kehancuran. Selagi Noble melakukan negosiasi dengan Korra untuk mendapatkan sumber daya, Cassius mengirim beberapa prajurit untuk mengepung salah satu bangunan dan menawan orang-orang yang ada di dalamnya. Beruntung Nemesis berhasil mengantisipasi rencana tersebut. Ia meminta orang-orang yang ada di dalam bangunan untuk bersembunyi dan bersiap dengan penyergapan dari prajurit Motherworld. Betapa terkejutnya Korra mengetahui kenyataan bahwa Noble yang diyakini telah tewas pada pertempuran terakhir kini kembali dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Dengan tenang, Korra mendesak Noble agar pergi dari tempat ini tanpa melakukan serangan setelah membawa sumber daya yang sudah para petani kumpulkan. Sayangnya, Noble menolak sebab perintah dari Belisarius kepadanya adalah untuk menangkap para pemberontak, terutama Korra yang dinyatakan sebagai pembunuh keluarga kerajaan. Noble mengancam kalau Korra dan kawan-kawan tidak menurut, maka Noble akan menghancurkan Veld tanpa menyisakan siapapun. Buruknya lagi, Korra tidak bisa melawan, sebab Noble sudah menempatkan beberapa prajurit untuk menawan orang-orang yang bersembunyi di bangunan. Menyadari posisinya tidak menguntungkan dan bisa membahayakan seluruh warga, Korra pun setuju untuk ikut dengan Noble dan diserahkan kepada Belisarius. Akan tetapi Gunnar tidak menerima keputusan Korra. Ia tahu meskipun Korra sudah ditangkap dan Noble mendapatkan pasokan sumber daya, Noble akan tetap menghancurkan Veld. Oleh karena itu Gunnar pun menembak lonceng peringatan sebagai pertanda peperangan dimulai. Berkat persiapan yang Jenderal Titus rancang, para petani berhasil meluluh lantakan sebagian besar prajurit yang dibawa Noble. Memanfaatkan kekacauan ini, Gunnar langsung membawa Korra menuju pesawat yang sudah ia sembunyikan di balik air terjun sambil berkata, "Kau adalah harapan kami." Di lokasi berbeda, penyergapan dari prajurit yang Cassius utus berhasil diatasi oleh Nemesis dan warga lain. Mereka berhasil melakukan serangan kejutan dan menghabisi seluruh prajurit tersebut. Sementara Noble, ia turun ke lorong bawah tanah untuk menghabisi para petani yang masih bersembunyi di dalamnya. Setelah menewaskan mereka semua, salah satu pesawat datang menjemput Noble dan membawanya kembali ke dalam pesawat utama, disusul oleh Korra dan Gunnar dengan berpura-pura kalau pesawat yang mereka kendarai mengalami kerusakan. Rencana tersebut berhasil menipu prajurit Motherworld yang berada di ruang kontrol. Mereka melakukan pengendali jarak jauh dan mengirim pesawat Korra ke ruang perawatan. Sebelum sampai ke dalam, Korra dan Gunnar menutupi wajah mereka menggunakan baju tempur milik prajurit Noble. How about that one? Stable? Checking the pulse. Kembali ke pertempuran para petani. Nemesis masih bertarung melawan beberapa prajurit hanya bermodalkan kedua pedangnya. Namun pertarungan ini adalah akhir baginya.
Nemesis berusaha melindungi seorang bocah dengan mengorbankan nyawanya. Sedangkan para petani yang bersama Titus, Tarak, dan Milius tidak peduli sebanyak apapun musuh yang datang menyerang mereka, sebanyak apapun peluru yang mengarah ke tubuh mereka, atau setajam apapun pedang yang diayunkan oleh mereka. Api semangat juang para petani tidak bisa dipadamkan. Para petani berhasil menghabisi seluruh prajurit yang menyerang, bahkan menghancurkan mereka menggunakan peledak yang sudah disiapkan. Korra dan Gunnar berhasil menyelinap ke dalam pesawat dan menghabisi beberapa prajurit yang sedang bersamanya. Rencana mereka berdua adalah untuk mencari mesin berisi energi inti milik pesawat utama ini. Korra akan meledakkan mesin tersebut, sementara Gunnar bertugas menyiapkan sebuah pesawat sebagai jalan kabur mereka. Sebagai mantan prajurit, sangat mudah bagi Korra untuk menemukan ruang energi inti. Setelah menempelkan beberapa peledak, sayangnya gelagat Korra dipergoki nih oleh prajurit penjaga. Ia bergegas melaporkan keberadaannya ke ruang utama dan menyalakan alarm peringatan. Mendapat laporan adanya wanita yang menyusup, Noble bisa langsung mengetahui kalau itu adalah Korra. Noble memerintah Cassius agar menembakkan meriam penghancur milik pesawat utama ke arah Veld. Tidak peduli dengan sumber daya mereka ataupun prajurit yang masih berperang di bawah sana. Noble memaksa Cassius untuk membumi hanguskan seluruh wilayah tersebut. Sementara dirinya berencana akan menuntaskan pertarungan dengan Korra. Jimmy muncul dengan pose pahlawannya. Sebagai robot tangguh yang sudah melindungi keluarga kerajaan secara turun-temurun, kini Jimmy memihak petani Veld dan menghabisi sisa prajurit yang ada di hadapannya. Di lain sisi, Korra sedang terburu-buru menuju pesawat yang sudah Gunnar siapkan. Sayang, kemunculan Korra langsung disambut hangat oleh Noble. Di waktu yang bersamaan, prajurit juru tembak mulai mengumpulkan energi untuk menembak Veld menggunakan meriam penghancur. Ia tidak mengetahui kalau energi yang dikumpulkan akan memicu peledak yang Korra pasang dan aktif lebih cepat dari perkiraannya. Pertarungan Korra melawan Noble Part 2 pun tidak lagi terelakkan. Gunnar yang berusaha membantu justru tertembak oleh Noble dan membuat Korra menjadi semakin murka. Kehebatan Noble dalam pertarungan 1 lawan 1 membuat Korra terpojok olehnya. Beruntung Gunnar masih bisa bertahan dari tembakan Noble sebelumnya dan menusukkan pedang menembus tubuhnya. Bisa dipastikan Korra benar-benar berhasil menghabisi nyawa Noble. Selain kepalanya yang sudah terpotong, Noble juga tidak mungkin selamat dari ledakan pesawat utama. Sedangkan Korra dan Gunnar, mereka berdua berhasil keluar dengan selamat menggunakan pesawat tempur dan mendarat di Veld. Karena protokol Motherworld akan memaksa seluruh prajuritnya untuk mundur setelah pemimpin mereka tewas, sisa prajurit Noble pun mulai kabur terkencing-kencing, menaiki pesawat yang ada dan terbang meninggalkan bintang Veld. Di waktu yang bersamaan, Devra bersama seluruh pasukan revolusi datang menembaki sisa prajurit Motherworld. Mereka tidak ingin kabar peperangan ini sampai ke Belisarius. Pada akhirnya, Veld mendapat kemenangan mutlak atas Noble dan prajuritnya. Jimmy bersama seluruh penduduk pun berteriak kegirangan merayakan ini semua. Namun kabar duka pun harus dirasakan oleh Korra, sebab Gunnar tidak bisa diselamatkan. Di akhir riwayatnya, Gunnar mengaku kalau ia senang dan bahagia bisa merasakan cinta dari Korra
sekaligus menyelamatkan petani Veld dari kehancuran. Malam ini Hagen mengajak para petani memberi penghormatan terakhir bagi seluruh korban. Di tengah acara pemakaman, Cora mengakui pada seluruh warga kalau dia dipaksa Belisarius untuk menghabisi nyawa keluarga kerajaan dan Putri Isa, yang berarti Cora merupakan orang yang paling bertanggung jawab dan menjadi sumber kekacauan di seluruh bintang. Akan tetapi baik para petani Veld ataupun kawan-kawan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jenderal Titus justru meyakinkan Cora bahwa kenyataannya Putri Isa masih hidup di tempat yang tidak diketahui oleh semua orang. Dia merupakan satu-satunya sosok keajaiban yang bisa menyelamatkan seluruh dunia. Satu-satunya cara agar bisa mengakhiri tirani Motherworld adalah dengan mengalahkan Belisarius. Tetapi sebelum itu, Cora dan kawan-kawan harus lebih dulu menemukan Putri Isa sebagai penerus kerajaan. Meyakini perkataan Jenderal Titus, Jimmy pun sangat bersemangat untuk berjuang bersama-sama. Dan ia mendapat kembali tujuannya, yaitu sebagai pelindung keluarga kerajaan.